Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kemudian kita lanjutkan kembali kajian kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan pertama kemarin sampai pada bagian hikmah penggembalaan kambing. Ada berapa kemarin? Kita ulang sejenak. Nilai yang pertama nilai pathfinding, mencari ladang gembalaan yang subur agar hewan-hewan ternaknya bisa makan dengan kenyang. Kelak ketika menjadi seorang pemimpin, dia harus bisa memastikan rakyat yang dia pimpin itu sejahtera, tidak boleh ada yang kelaparan. Hikmah yang kedua apa? Directing. Directing itu mengarahkan. Orang Jawa bilang giring. Apa hikmahnya? Besok ketika menjadi seorang pemimpin, maka dia harus bisa memberikan arahan yang positif, memberikan arahan yang jelas, menggiring rakyat yang dia pimpin menuju jalan keselamatan. Yang ketiga, nilai penggembalaan apa? Masih ingat? Protecting atau melindungi. Orang Jawa bilang itu njogo. Apa hikmahnya? Besok ketika menjadi seorang pemimpin, dia harus bisa melindungi, memproteksi rakyat yang dia pimpin dari berbagai mara bahaya, dari berbagai ancaman yang bisa mengancam rakyat yang dia pimpin. Dan nilai terakhir dari penggembalaan ialah reflecting, yakni merenungi proses penciptaan alam semesta, karena aktivitas anak penggembala itu dilakukan di luar rumah, outdoor. Maka dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melihat pergantian malam dan siang, dia melihat bagaimana kemudian hewan gembalaannya, maka terasah jiwanya, terasah fikirnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selain proses penggembalaan, ketika muda Nabi juga berdagang. Sebagaimana adat kebiasaan orang Quraisy yang mereka itu suka berdagang. Di usia 12 tahun Nabi memulai karirnya sebagai pedagang. Tapi dagangnya Nabi itu beda dengan dagangnya kita. Kalau Nabi itu dagangnya sudah kelasnya kelas ekspor impor. Karena orang Quraisy itu punya kebiasaan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Orang Quraisy itu punya ilaf. Apa ilaf? Ciri khas atau karakter. Apa karakternya orang Quraisy? Rihlah. Apa itu rihlah? Ya, berpergian, jalan-jalan. Rihlatash shita'i was-saif. Berpergian baik di musim panas maupun di musim dingin. Dalam rangka apa? Dalam rangka berdagang. Jadi orang Quraisy itu mentalnya Pak jago rantau. Anak muda sekarang bilangnya jarum super. Apa itu jarum super? Jarang di rumah, suka pergi. Karena memang secara kebiasaan atau karakternya orang Quraisy yang suka pergi, suka berpergian dalam rangka berdagang ini. Sampai di sini saya mau tanya, kenapa Islam itu Allah turunkan di Quraisy, tidak Allah turunkan di Kota Baru? Apa hikmahnya? Karena Islam diturunkan oleh Allah di kalangan masyarakat yang suka jalan-jalan, suka berpergian. Apa yang terjadi? Islam akan mudah lebih cepat menyebar, tersebar di seluruh penjuru dunia, sampailah di Indonesia. Bahkan Islam sampai ke Indonesia atas jasa siapa? Para pedagang yang datang dari Arab, yang tidak hanya mereka berdagang tapi juga mendakwahkan Islam. Di antara sekian wali songo atau 9 wali itu, yang asli orang Jawa itu cuma 1, ya, Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang lainnya itu impor, Pak. Maksudnya orang asing atau keturunan orang asing. Yang pertama kali mendarat itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di Gresik mendaratnya, sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Dari mana asalnya? Dari Azerbaijan. Di mana itu Azerbaijan?
Atau yang lain, Sunan Kudus. Ada dari Kudus? Dari mana asal Sunan Kudus? Beliau nama aslinya Maulana Ja'far Shadiq. Bapaknya namanya Maulana Usman Haji. Asal Sunan Kudus itu dari mana? Dari Al-Quds, dari Palestina. Makanya kotanya dinamai dengan kota beliau, kota Kudus, dari nama kotanya Al-Quds di Palestina. Dan masjidnya dinamai dengan Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Kenapa? Karena beliau rindu dengan kampung halamannya, masjid suci umat Islam, tempat suci ketiga umat Islam, yakni Masjidil Aqsa. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi luar biasa. Nabi merengek sama sang pakde agar bisa diajak dagang, agar bisa diajari bisnis, agar tidak lagi numpang di rumah pakdenya Abu Thalib. Karena sadar pakdenya Abu Thalib itu bukan dari kalangan saudagar yang kaya raya. Ketika itu umur Nabi 12 tahun dan minta diajak ke Syam. Pertanyaannya, di manakah itu Syam, Pak? Syam hari ini jadi Suriah, jadi Palestina, jadi Libanon, dan jadi Yordania. Dulu daerah itu disebut dengan daerah Syam. Jarak dari Mekah menuju Syam itu kurang lebih 1.500 km jauhnya. Itu kira-kira kalau 1.500 kilo dari Jogja kemana itu? Jogja Palembang. Jogja Palembang itu medannya tidak seberat dari Mekah ke Syam. Kalau di Indonesia itu masih nemu air ya, masih tropis. Tapi kalau di Syam itu medannya berat, Pak. Apa? Padang pasir. 12 tahun itu sekarang kelas berapa? Kalau anak sekarang 12 tahun itu kelas 6 SD. Jangan bayangkan 12 tahun harus menempuh jarak yang medan yang begitu berat, padang pasir yang tandus kering kerontang. Yang pada saat itu belum ada transportasi yang secanggih sekarang. Pertanyaannya, berapa lama itu? Saya pernah naik pesawat dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah menuju Yordan. Kalau kita mau masuk ke kompleks Al-Aqsa itu melewati Jordania gitu ya, melewati perbatasan namanya jembatan Al-Anbai. Itu menggunakan pesawat dari Jeddah menuju Jordan. Itu butuh waktu kira-kira 1,5 jam direct flight, penerbangan langsung. Pertanyaannya, dulu Nabi naik apa, Pak? Nabi naik apa? Naik unta. Naik unta. Moda transportasi yang ada ketika itu hanya unta. Dan unta merupakan the one and only, satu-satunya kendaraan yang mampu menembus ganasnya gurun pasir yang tandus kering kerontang. Kuda tidak mampu. Kenapa? Karena kuda tidak didesain oleh Allah mampu untuk berjalan begitu jauh. Beda dengan unta, bisa jalan jauh di padang pasir. Semua badannya itu sudah menyesuaikan, beradaptasi. Lihat bagaimana bibirnya unta yang tebal-tebal itu. Dia mampu memakan tumbuhan di padang pasir yang umumnya berduri. Dan dia didesain oleh Allah memiliki cadangan air yang banyak. Di mana? Di punuknya. Maka unta itu bisa berjalan dengan kemampuan maksimalnya tanpa minum itu kurang lebih selama 10-12 hari dalam sebuah penelitian. Tapi kalau unta gunakan kemampuan maksimalnya, dia akan kehilangan 1/4 dari bobot tubuhnya. Tetapi ajaibnya, unta bisa mengembalikan bobot tubuhnya seperti semula hanya dalam waktu 20 menit ketika memenuhi tubuhnya dengan air. Jadi unta itu canggih, makan dan minumnya bisa dijamak kosor. Maka saking canggihnya itu unta, Allah berfirman tentang unta kan? Apa firman Allah tentang unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta? Maka 12 tahun diizinkan oleh Pak D-nya mengikuti kafilah dagang Quraisy. Maka Nabi terlatih dalam ekspedisi dagang ini. Beliau berpengalaman menempa, yang pertama menempa fisiknya kuat.
terbiasa jalan jauh. Orang Quraisy itu kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Sepanjang musim dia jalan, fisiknya kuat. Yang kedua, apalagi yang terasah? Yang terasah adalah kemampuan beliau berkomunikasi dengan orang banyak. Ya, karena dagang, ketemu banyak orang, mampu berkomunikasi, dan kelak akan bermanfaat ketika beliau jadi nabi. Ya, menawarkan kepada orang lain, membuat orang lain tertarik dengan apa yang beliau bawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai atau kemampuan berdagang. Bahkan karir Nabi sebagai pedagang dengan karir beliau sebagai Rasul lebih lama mana? Nabi jadi pedagang umur berapa tadi mulainya? 12 tahun. Diangkat jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Meninggal umur 63. Lebih lama mana? Lama jadi pedagang. Terasa. Maka ciri bisnisnya Nabi itu 3, Pak. Ciri bisnisnya Nabi itu 3. Yang pertama, jaraknya jauh. Syam 1500 km. Kalau jaraknya jauh, otomatis waktunya lama. Tidak mungkin cuma sehari 2 hari. Waktu Nabi Isra Mi'raj kan dicemooh ya oleh orang Quraisy. Hei Muhammad, bagaimana mungkin kau berkata ke Al-Aqsa bolak-balik cuma semalam gitu kan? Menggunakan unta paling cepat saja butuh waktu sebulan berangkat dan sebulan untuk pulang. Berapa lama PP-nya? 2 bulan. Itu cepat-cepatan. Kalau ini tidak dalam rangka balapan, ini dalam rangka berdagang. Maka berbulan-bulan waktunya itu. Dari kota A sampai kota B dijual di kota B dagangannya. Kulaan di kota B jalan sampai kota C dijual lagi, kulaan lagi. Karena jaraknya jauh, waktunya lama, maka otomatis skala barang yang dijual pun dalam skala besar. Nah, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di umur 12 tahun ini ketika beliau menjalani ekspedisi dagang, beliau bertemu dengan salah seorang pendeta Nasrani namanya Bahira. Mari kita simak hadisnya ya. An Abi Bakri ibni Abi Musa an abihi qala, dari Abi Bakri bin Abi Musa dari ayahnya berkata, kharaja Abu Talib ila Syam, keluarlah Abu Talib itu menuju Syam. Wa kharaja ma'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan keluar bersama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi asyahi min Quraisy, bersama dengan para pembesar-pembesar Quraisy, bersama para saudagar-saudagar Quraisy. Falamma asyrafu 'ala rahib, lantas mereka menjumpai seorang rahib. Ya. Habatu fahallu rihalahum, mereka singgah dan berhenti dari perjalanan mereka itu. Fa kharaja ilaihim rahib, maka rahib itu keluar kepada mereka, menemui mereka. Wa kanu qabla dzalika yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim, padahal sebelumnya rahib itu tidak pernah keluar. Bahkan ketika sebelumnya ada para pedagang, kafilah dagang yang lain itu tidak pernah keluar. Baru kali itu dia keluar menyambut para kafilah dagang. Wala yaltafit. Sebelumnya dia itu cuek, tidak pernah keluar. Baru kali itu dia menjumpai para kafilah dagang. Faja'ala yatahallaluhum rahib. Kemudian rahib itu menyibak jalan mereka, buka jalan, ya. Lantas hatta ja'a, sampai kumpulan atau kafilah dagang itu datang kepada dia. Fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia memegang tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, lalu dia berkata, hadza sayyidul alamin, katanya hadza sayyidul alamin, inilah calon pemimpin alam semesta. Hadza rasul, dan inilah nanti akan menjadi seorang rasul. Rabbil alamin, yang diutus oleh Tuhan semesta alam. Yab'atsullahu rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 146,
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi kenapa mereka ingkar? Karena mereka merasa dengki. Mengapa justru Nabi yang lahir itu bukan dari kalangan mereka, tetapi lahirnya justru dari orang lain, dari bangsa Arab. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, karena Nabi itu begitu luar biasa jujurnya, maka pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kemudian Nabi menikah ya dengan Khadijah binti Khuwailid. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.